Halo semuanya, semuanya dalam perlindungan Tuhan ya. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan belajar hari ini dari Mazmur 106 dan 107. Kita baca dulu ya Alkitab Suara. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci. Ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka. Seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun, orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan datan, menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka. Nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun. Dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke pelbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka.
sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat, dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan, dan berzina dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka, dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Mazmur 106 ini dari ayat 6 sampai 39 ya. Itu menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan terhadap orang Israel. Keajaiban-keajaiban yang Tuhan bikin, seperti laut terberau ya. Terus ada mana, ada daging yang Tuhan kasih. Buat orang Israel itu bukan main loh ya. Sampai sekarang itu gak ada lagi kejadiannya. Tetapi malahan orang Israel itu tidak mentaati perintah Tuhan. Malahan mereka tuh jahat sekali. Mereka menyembah Allah lain. Padahal Allah yang melepaskan mereka dari tanah Mesir itu Tuhan. Tapi malah mereka bikin Allah-Allah lain. Orang Israel tetap melakukan dosa-dosanya. Di sini diceritakan kejahatan-kejahatan mereka, terus ketidakpercayaan mereka, terus mereka tidak juga mentaati firman-firman, tidak juga mentaati perintah-perintah yang Tuhan kasih. Terus malahan dengan penyembahan Allah-Allah lain yang tadi disebutkan, itu malahan mereka sampai mengorbankan anak-anak mereka. Which is Tuhan tuh nggak pernah. Tuhan kita yang baik dan luar biasa itu ya, kasih setianya ya. Lihat kan ada di ayat 106 langsung. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan yang lepasin mereka ini, Tuhan juga yang jagain kita itu. Nggak pernah, dia nggak pernah. Tuhan nggak pernah minta anak-anak kita untuk dikorbankan. Tapi Allah-Allah lain, orang Israel ini malah mengorbankan anak-anak mereka. Jadi ini tentang orang Israel. Dan setelah itu malah di ayat 30, di ayat sampai Tuhan marah di ayat 40. Di ayat 40 tuh sampai Tuhan marah pada akhirnya. Dan dia menyerahkan miliknya sendiri ke tangan orang lain. Kita tuh semua punya barang ya, punya barang. Katanya juga punya barang yang kita suka, favorite kita ya. Kita tuh pasti nggak mau barang-barang favorit kita itu dikuasain sama orang lain. Tapi Tuhan tuh sampai, karena marahnya sama orang Israel, dia tuh sampai ngasih ke orang Israel ini ke tangan orang lain.
ke negara lain, supaya dikuasai sama mereka, supaya mereka yang ngatur, lu mesti ini, mesti itu, mesti itu. Padahal kalau Tuhan sendiri, Tuhan mereka sayang sama Tuhan, Tuhan gak begitu. Baik sekali dia kasih setianya. Terus ini ya, orang Israel tuh memang kalau udah susah, ya kita juga seperti itu ya terhadap Tuhan. Kita sering banget kalau kita udah susah kita cari-cari Tuhan. Tapi Tuhan itu baik loh. Kita nih sebagai manusia ya, kalau kita udah nolongin orang, terus orang itu gak tahu diri atau apa, ngeselin ya, kita mungkin gak tolongin lagi. Terus pas kita lihat dia susah lagi, kita juga gak tolongin lagi. Tuhan baik loh. Tuhan tuh selalu, dan dia banyak kali dia lepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana mereka dan tenggelam dalam kesalahan mereka. Berarti orang Israel ini terus aja berbuat kesalahan. Tapi Tuhan itu menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Diberinya rahmat kepada mereka dari semua orang yang menawan mereka. Yang menawan mereka tuh bisa juga berkuasa. Seperti tadi kan Tuhan kasih memang milik kepunyaannya. Orang Israel itu kan milik kepunyaan Tuhan. Sampai Tuhan kasih ke tangan negara lain. Jadi mereka berkuasa sama ini orang dan mereka menawan mereka. Tapi Tuhan lepasin mereka. Malahan untuk orang-orang yang menawan mereka, Tuhan kasih orang Israel ini dikasih rahmat. Sehingga orang Israel ini malahan setiap kali mereka minta tolong, Tuhan mengampuni mereka. Tuhan menyesal dengan sangat dan Tuhan ingat akan perjanjiannya. Dengan perjanjian mereka, dengan perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak, and Jacob, and orang-orang Israel bahwa itu milik kepunyaannya. Jadi selain udah dilepaskan, malah Tuhan melepaskannya dengan memberi rahmat. Memberi orang-orang yang menawan mereka, yang jahat mereka menjadi bermurah hati, jadi berbelas kasihan, jadi baik sama orang Israel. Makanya terpujilah Tuhan, ayat 48 ya, Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat Tuhan mengatakan amin, haleluya. Karena ini berlaku atas kita juga. Kita ini bukan asli orang Israel, tapi kita ini keturunan yang Tuhan udah, dengan Tuhan punya anugerah, dengan Tuhan punya grace, kita ini juga menjadi bagian dari kepunyaan milik Tuhan. Ayat 106 di ayat 5, ia senang ini. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu. Supaya aku bersukacita dalam sukacita umatmu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Kita tuh suka melihat kebaikan tuh pada orang-orang pilihan Tuhan. Itu lihatnya begini, kadang-kadang kita ngelihat hidup orang jahat itu makmur. Jadi kita melihat kayaknya kok ada kebaikan di dalam hidup dia. Padahal dia jahat gitu. Terus kita suka bermegah juga bukan pada orang yang milik-miliknya Tuhan. Kita mestinya bermegah bersama-sama orang yang memang miliknya Tuhan. Jadi kita bermegah sama orang-orang yang Tuhan pilih gitu loh. Bukan kita bermegah atau kita sosokan atau kita apalah, pokoknya bermegah itu artinya ya. Dengan orang-orang yang bukan pilihan Tuhan. Kita ikut-ikutan dengan orang-orang kita ikut-ikutan show off sama orang-orang yang show off. No. Tapi kita mestinya bermegah dengan orang-orang pilihan Tuhan. Tapi Tuhan ngajarin kita bukan untuk show off. Tuhan ngajarin kita juga bukan untuk Jadi bukan itu maksudnya. Pengertian bermegah di sini tuh kita bermegah atas kebaikan Tuhan. Kita bermegah atas keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat anak kita. Allah lain, mereka mau anak-anak kita kan, dan orang Israel dengan anehnya mengorbankannya. Tuhan gak pernah minta anak-anak kita, malahan Tuhan menjaga anak-anak kita. Dan mestinya kita bermegah karena itu. Karena Tuhan kita baik. Dan kita juga gak melihat kebaikan pada orang-orang yang jahat. Orang-orang jahat itu bukan karena kebaikan Tuhan. Orang-orang jahat itu kalau sampai dia kaya, dia hidupnya lebih susah, dia lebih senang, itu bukan karena
Kalau bukan pilihan Tuhan, kita jangan melihat itu sebagai kebaikan Tuhan, tidak. Tapi kita melihat kebaikan Tuhan pada orang-orang pilihan Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan jealous sama orang jahat, jangan jealous sama orang yang nggak bener, yang korup, kayaknya mereka hebat hidupnya, kaya raya, nggak pernah sakit, jangan. Tapi kita mesti melihat kebaikan pada orang-orang pilihan itu Tuhan. Itu yang kita bisa lihat. Bahwa Tuhan itu besar dan Tuhan itu adil dan Tuhan itu penuh anugerah. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, ke tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam,
sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya, lalu bersuka cita. Tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini, dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ini sekarang kita lihat 107 ya. 107 itu menceritakan tentang di sini ada 7 kali kata-kata biarlah, 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 dan biarlah ya. Ada 7 kali. Ada di ayat 2, ayat 8, ayat 15, 21, 22, 31, dan 32. Karena memang ayat 107 ini chapter ini menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang udah Tuhan kerjain untuk menolong orang-orang, menebus orang-orang dari kesusahan mereka, dan melepaskan mereka dari kecemasan mereka, dari kesesakan hati mereka. Cemas itu gak enak loh. Kita cemas itu bisa bikin kita gak tidur, gak mau makan, dan akhirnya kalau cemas kita itu berterus-terus, kita bisa sakit gitu loh. Dan kan pernah dengar kan, hati yang gembira adalah obat. Bagaimana hati kita gembira kalau kita tuh cemas? Ini nih semua yang Tuhan ceritakan itu bukan main. Cemas aja gak enak. Apalagi dilepaskan, ditebus gitu loh. Itu bukan main pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sangat baik karena kasih setia Tuhan ya. Ini Mazmur 107. Di ayat 23 ya. Ada orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal dan melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka ini dalam keadaan bahaya. Bayangin, Yeye tuh gak suka di lautan. Karena biarpun naik kapal pesiar gak pernah tertarik untuk pergi. Dari ujung ke ujung kita cuma lihat air. Serem sekali. Dan airnya itu bukannya cetek, tapi dalam sekali. Di dalamnya juga gak tahu ada apa. Gelap pula. Pikir-pikir kan sebagai manusia ya, kalau kita ada apa-apa, siapa yang tolongin kita? Nggak bisa. Nah, tapi ini orang memang pekerjaannya di situ. Mereka berdagang di situ. Dari satu tempat ke tempat lain dengan kapal. Bayangin mereka itu gelombang naik sampai ke langit dan turun lagi ke samudera. Betapa menakutkan. Tapi Tuhan tuh baik loh. Waktu mereka ini minta tolong, berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Tuhan lepasin mereka. Tuhan suruh gelombang dan badai itu diam, dan gelombang dan badai itu diam. Tapi bukan cuma itu aja, bayangin ini kasih setia Tuhan. Bukan cuma badai itu aja diam dan gelombang itu stop ya. Tuhan juga menuntun mereka
ke pelabuhan kesukaan mereka. Tuhan bukan cuma menuntun mereka ke pelabuhan yang Tuhan suka atau yang Tuhan mau, tapi Tuhan pimpin mereka ke pelabuhan yang mereka suka. Bayangin kenapa kita mesti selalu berserah kepada Tuhan. Karena memang Tuhan itu baik. Kasih setianya selama-lamanya. Di ayat 35 ya. Ini juga bukan main nih. Ia pernah ke padang gurun. Padang gurun di Australia juga ada padang gurun. Kecil tapi nggak sampai kayak panas karena kecil, jadi kita nggak sampai panas. Tapi Middle East, Timur Tengah, Israel segala, Egypt, itu padang gurunnya panas banget dan kering. Jadi matahari aja itu jatuh ke tanah yang kita injak itu panasnya bukan main. Jadi panasnya tuh ini Tuhan bisa bikin loh, bayangin. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air. Dari padang gurun air kita cari setitik aja tuh susah. Tapi sama Tuhan bisa dibikin sampai ada kolam air. Banyak berarti airnya. Terus udah gitu tanah keringnya, yang kering itu, tanah kering itu kan pecah-pecah, sama Tuhan bisa dibikin pancaran-pancaran air. Tapi yang ditaruh di situ sama Tuhan siapa? Orang-orang lapar. Orang-orang lapar itu butuh makanan. Dan sampai mereka tuh bisa mendirikan kota. Karena apa? Tuhan kasih gitu loh keperluan mereka yang basic, air. Jadi orang lapar itu bisa punya kota di situ. Dan bukan cuma itu, Tuhan kasih mereka sampai bisa punya ladang dan sampai punya kebun anggur dan mengeluarkan buah-buahnya. Jadi bukan cuma dikasih ladang, dikasih kebun anggur, terus Tuhan gak kasih buahnya, gak kasih bisa memetik, gak kasih mereka bisa menghasilkan hasil. Enggak, Tuhan kasih buah-buahnya juga. Jadi apa yang mereka kerjaan itu Tuhan kasih berhasil. Nah, lihat, diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak. Dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Bayangin, hewan-hewan tidak berkurang. Mereka pasti makan daging. Mereka perlu makan daging. Jadi hewan ini berkurang untuk mereka potong makan dagingnya. Tetapi sama Tuhan gak dikasih berkurang. Kenapa? Karena waktu kebutuhan mereka makan daging apa segala, hewan-hewan ini Tuhan kasih bertambah, beranak. Jadi hewan-hewan ini gak berkurang karena dimakan binatang buas, mereka hilang, atau mereka kena sakit penyakit. Enggak, Tuhan gak kasih mereka, hewan-hewan mereka tuh berkurang karena itu. Tidak, hewan mereka sama sekali gak berkurang. Kalau dimakan berarti Tuhan adain lagi. Bukan main ya. Ayat 42 ya, 107 penutup. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita. The upright see and rejoice. Karena dia orang benar, pasti dia orang pilihan Tuhan. Tuhan gak bakal memilih orang-orangnya tanpa Tuhan juga memberikan anugerah untuk kita bisa hidup benar. Jadi ini connect. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita. Kita lihat lagi di 106 ayat 5. Supaya aku melihat kebaikanmu pada orang-orang pilihanmu. Jadi ini kebaikan Tuhan ada di sini. Untuk orang-orang pilihan Tuhan. Supaya aku bersuka cita dalam sukacita umatmu. Karena umatnya Tuhan itu pasti orang-orang benar dan pasti orang-orang pilihan. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Jadi ini 42 ayat yang pertama nyambung sekali. Tetapi segala kecurangan tutup mulutnya. Dan nomor 43, siapa yang mempunyai hikmat biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Kita itu mesti minta punya hikmat sama Tuhan ya. Knowledge itu, pengetahuan itu beda. Pengetahuan itu bisa kamu pelajarin dan bisa juga by experience. Jadi kita punya pengetahuan tentang hal itu karena kita punya experience di situ. Atau kita pernah baca buku tentang barang itu, tentang ini, tentang itu dan ada instruksinya. Itu pengetahuan. Tapi hikmat cuman bisa Tuhan yang kasih. Jadi kita mesti berdoa supaya Tuhan kasih kita hikmat. Jadi kita juga bisa memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Segala kebaikan Tuhan. Ya anak-anak dan semuanya, terima kasih puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita bisa punya segala sesuatu yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Amin.